nggak boleh dong kalau kita ngaku bertuhan kok gitu amat sama yang beda agama. Mungkin kalau orang belajarnya sekedar belajar agama, ya dia ngerasa aku udah paling sucian gitu. Nah ada juga yang ini orang pendosa banget kayaknya, ya Allah hancur amat sih hidupnya gitu. Tapi kalau Allah izinkan dia nanti dapat hidayah ya dengan satu perubahan kecil, tahu-tahu dia meninggal, dia masuk surga, itu bisa juga. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih di Daniel tetangga kamu sama Tere tetangga kita. Nah sebelum kita lanjut, gue mau ingetin dulu kepada semua tetangga gue. Kalau misalnya kalian sekarang ini bisa dengerin kita versi audionya aja. Ya mungkin kalian lagi pengen save data gitu kan. Tapi yang pastinya search langsung Daniel tetangga kamu di semua digital platform podcast. Dan mungkin kalian bisa jadikan ini sebagai ritual harian kalian. Banyak dari teman-teman gue yang menjadikan ini ritualnya mereka. Karena mereka ngerasa damai. Mereka ngerasa mendapatkan sebuah value, feel good and also feel God. Dan dengan itu hidup mereka pun tertransformasi. Well anyway, thank you so much kalau misalnya kalian udah follow podcast kita. Jangan lupa kalau yang belum follow, klik follow. Kita udah available di semua digital platform podcast. Anyway, balik lagi ke Tere ya. Itu saat itu dia udah kena cancer ya ketika dia ngomong itu ya. Iya. And ketika mama akhirnya tahu bahwa you embrace Islam itu yang waktu kemarin itu ya, Pak, sebelumnya aku bilang kakak aku nemu kena itu. Tahun berapa ya? Itu awal-awal pas aku tahun 2000. Oh 2000 bukan 2012. Oke, jadi kayak dia udah berdamai. Dia udah berdamai lah dengan itu ya. Oke, jadi di tahun 2012 itu justru dia kamu kalau misalnya mau jadi kamu kalau misalnya udah jadi muslim ya jadi muslim yang benar gitu. Iya, That's beautiful. Iya, itu kayak langsung aku langsung kayak melakukan self monitoring. Selama ini aku udah berbuat apa aja sehingga kok aku nggak kelihatan ada perubahan gitu kan kayaknya kan. Nah itu jadi kayak wah ini ngaco banget nih hidup nih, berantakan banget. Dan akhirnya aku setelah mama meninggal, yaudah aku mengundurkan diri dari parlemen karena di saat yang bersamaan papaku juga sakit lagi kan gitu, sakit jantung. Gitu jadi udah fokus lah gitu ngurusin bapak. Dan bapak 2013 itu Allah panggil pulang juga. Tapi yang bikin aku sedih adalah bapak pas meninggal pulang itu aku nggak tahu ini bukan buat justifikasi, tapi mungkin ada kondisi di internal keluarganya yang dulu gitu. Karena pada saat ujung hidupnya dia juga akhirnya divorce kan gitu. Dan itu pokoknya turbulence juga mungkin buat beliau dan akhirnya ya beliau meninggal kembali ke Kristen kan gitu. Wallahu alam kalau kata guru-guru enggak, itu bukan part kita. Oke. Tapi buat aku sendiri aku ngerasa kayak aku enggak mau kayak gitu. Kalau aku udah ingat kata mama, kalau jadi muslim yang benar biar fokus gitu. Jadi enggak buat mainan. Agama itu bukan buat mainan gitu. Karena agama itu harusnya buat kita benar-benar menunjukkan kita bertuhan dan kita hamba gitu. Tapi gue suka banget yang lu ngomong barusan gitu. Kayak gila ya, ternyata lu udah embrace Islam, tapi kenapa hidup lu masih sama aja gitu, biasa aja gitu misalnya ya. Jadi ternyata tuh kita gak tau ya, ini gue juga pengen ngobrol juga sama tetangga-tetangga yang lagi nonton juga gitu. Apakah dengan lu udah beragama, apakah dengan lu melakukan ritual-ritual di agama, sudah membawa kedamaian belum gitu? Sudah membawa cinta belum? Orang-orang di sekitar lu udah ngerasain belum? Betul. Apa ya, gak bisa dibilang kayak buahnya lah. Iya. Buah dari lu mengikuti Tuhan, gitu, mengikuti Allah, mengikuti Yesus. Apakah orang-orang di sekitar lu itu udah merasakan buah tersebut? Atau yang ada mereka malah ngerasa dihakimin sama lo, atau hidup lu pun juga sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih aut-autan aja gitu. Masih aut-autan aja gitu. Dan banyak kompromi-komprominya juga gitu. Maksudnya ya kalau misalnya bahasanya gue mungkin satu kaki di Tuhan, satu kaki lagi di dunia. Dan menurut gue ya lu harus make a decision right now. Apakah lu emang benar-benar pengen ke dunia aja tapi tidak menemukan si kedamaian dan cinta tersebut. Mungkin lu bisa jadi kaya, mungkin lu bisa jadi orang yang sukses, mempunyai jabatan yang luar biasa, tapi hidup lu tidak damai, hidup lu banyak penuh dengan ketakutan. Atau lu bisa menapakkan kaki lu di
Tuhan, dimana yes, lu mungkin masih bisa kaya dan sukses, tapi yang pasti lu juga mendapatkan kedamaian dan rasa cinta itu gitu. Betul, Itu kan betul. I think Betul. gue suka sih tadi yang lu ngomong hal tersebut gitu. Dan itu emang akhirnya jadi titik balik. Makanya kalau dibilang kalau teman-teman yang alhamdulillah dari lahir udah muslim, itu kan mereka merasa ini momen hijrah gitu. Nah, buat aku itu momen hijrah itu nggak cuma satu, jadi banyak certain thoughts itu yang akhirnya mengarahkan aku pada finally I found this path gitu ya. It's beautiful. Bahwa ini yang katanya, yang kalau orang muslim selalu doa ihdinas siratal mustaqim gitu kan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Alhamdulillah setelah serangkaian trial and error ketemu juga gitu atas izin Allah gitu. Dan itu nggak bisa enggak, jurusnya ya satu, ilmunya dulu dikasih. Maksudnya Ilmunya apa tuh? dalam artian, kalau kemarin kan aku belajar cuma tentang proses istilahnya kalau dalam ilmu di Islam itu tentang tauhid ya, bagaimana mengesahkan Tuhan gitu ya, benar-benar mengesahkan Tuhan. Oke. Jadi karena kan zaman dulu juga orang Yahudi bilang iya saya mengakui Tuhan gitu, tapi mereka ternyata menyembah Baal gitu kan. Ya, itu kan berarti kan nggak sinkron gitu. Nah ini kan bagian dari Sama juga lah, sampai hari ini pun juga iya saya menyembah Allah, tapi tetap aja ke pawang hujan. Itulah makanya kan itu kan berarti kan ada proses yang keskip tuh. Proses apa? Proses berpikir. Jadi orang sekedar beriman tanpa berpikir ternyata nggak bisa juga. Karena kan kita harus perlu dengan certain evidence kan, bahwa ya udah kita melakukan pemikiran ini karena ya memang jelas loh siapa pemilik alam semesta. Kan gak mungkin matahari doang, matahari juga diganti sama bulan gitu misalnya ya. Ya maksudnya dalam proses-proses berpikir itu aku yakin kok semua nabi juga melakukan hal itu juga gitu, bahwa mereka juga bertanya dulu kan, sampai akhirnya Nabi Musa ketemu dengan ini digambarkan ada api yang akhirnya Tuhan bicara lewat api itu gitu. Burning ya. bush. Yang kayak gitu-gitu itu kan berarti kan sebenarnya semuanya pakai proses berpikir gitu. Gak mungkin kita yang ngaku beriman itu gak berpikir gitu. Dan itu juga kan yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain gitu, bahwa kita dikasih akal berpikir, dan itu yang membuat kita semakin harus mau nggak mau harus memperkuat literatur. Dulu aku cuma mempelajari literatur Quran itu ya udah pas udah tahu oh ya dengan pemahaman yang lebih menurutku lebih pas ya di sini ya aku embrace Islam gitu. Tapi aku nggak belajar yang lain. Ternyata pas belajar semuanya, oh ternyata banyak ilmu yang aku nggak tahu gitu, termasuk ilmu menikah gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya alhamdulillah lagi-lagi itu bukan aku yang mau ya, aku cuma minta ya Allah, aku pengen aku meninggal dalam keadaan yang aku sudah yakin kebenaran gitu, jangan dibalikin lagi gitu. Karena ya sedih banget gitu kalau udah dapat hadiah terus hadiahnya diambil gitu. Ini buat aku ya menganggapnya gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah di perjalanan Allah kasih jodoh lagi gitu. Terus habis itu dikasih kayak akselerasi gitu, dikasih percepatan luar biasa. Akhirnya aku ketemu guru ngaji, alhamdulillah itu almarhumah mamanya Koni. Terus itu guru ngajinya tuh benar-benar yang nggak ada sama sekali yang namanya prejudis gitu ya kan. Kalau biasanya kalau guru ngaji kan kamu nggak pakai hijab, orang nggak ngerti hijab itu apa gitu. Oh Kak, kalau mau ini baca Quran kita wudhu dulu yuk. Nah gitu. Jadi kasih panduan tanpa tadi itu menghakimi. Yeah. Jadi kayak ya oh gitu ya ternyata. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Jadi akhirnya aku belajar dengan proses kan gitu ya, bahwa ada toh ternyata aturan-aturan detailnya gitu, nggak cuman sekedar doang gitu. Ya udah, akhirnya sepanjang itu alhamdulillah Allah kasih knowledge gitu, dan akhirnya this is yang istilahnya, this is the proper way gitu. Jadi emang ada jalan-jalan, tapi yang proper menurut Al-Quran itu begini, bahwa kalau misalnya kita berpakaian keluar rumah karena kita sudah dewasa ya pakai tutup ininya aurat gitu. Yang kayak gitu kan. Oh iya, dulu aku nggak ngerti itu. Dulu aku pikir sama aja kayak kita kan nun juga gitu kan ya. Dulu ya, maksudnya pemahamannya kan ya udah mereka juga sama, tapi kan itu kan buat penginjil gitu ya, Bapak yang bagi kebenaran Tuhan gitu kan. Maksudnya kalau orang awam enggak gitu, dulu mikirnya gitu. Ternyata iya, maksudnya ternyata kalau dalam pemahaman, ya kan, pemahaman. Ya itulah yang siapa sih guru sekolah minggu lu yang bilang
terlalu banyak nanya nanti dosa lo. Nah iya kayak gitu. Menurut pemahaman dia. Okay. Iya maksudnya. Tapi gue jadi penasaran sih. Oke, let's Tapi address. nggak ada judgmentalnya itu yang menarik buat aku. Jadi kayak misalnya, Kak kalau di Quran diajarin gini. Tapi mungkin kalau dilihat masih ada yang beda. Itu bukan berarti dia belum Islam. Dia mungkin hatinya berislam tapi dia belum mengerti gitu. Jadi kita kayak yang It's beautiful. Iya. Jadi nggak, jadi bukan part kamu buat bagian, kenapa itu kok belum ditutupin? Enggak, bukan part kamu. Jadi polisinya Tuhan. Emang kamu tim penyambutan gitu di surga kan? Enggak kan gitu. Jadi mati dulu deh. iya gitu. Ya alhamdulillah jadi dari situ, alhamdulillah jadi kayak, ya emang pada akhirnya ya kita harus ketemu guru yang benar-benar merefleksikan tadi kasih sayang Tuhan. That's beautiful. Dan beliau sudah berpulang ya, Al-Fatihah buat beliau. Meninggalnya senyum ya, Masya Allah gitu. Jadi ya itu maksudnya kalau pingin tahu orang itu baik apa enggak, lihat ujungnya juga kelihatan kan. Exactly. Gitu. Dan aku bersyukur banget Tuhan ngasih aku guru yang benar-benar memperlihatkan this is the beauty of Islam. Yeah, gitu. Dan akhirnya dari situ dikasih pintu-pintu kebaikan lagi. Yeah. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dan ini juga menurutku kan banyak yang bilang, kakak udah hijrah. Enggak, masih on the way. Ntar hijrahnya pas udah meninggal baru hijrah. Iya dong, kan pindah alam. I agree. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ya saya juga lagi berjuang gitu dengan beda-beda trial saja kan gitu. Nah itu yang kadang-kala mungkin kalau orang belajarnya sekedar belajar agama, ya dia ngerasa aku udah paling suci kan gitu. Nah kalau dia belajarnya mencari Tuhan, yang kita semua kan mencari Tuhan kan. Aduh, kita ini itu. Kita gak akan pernah ngerasa semut gitu. Betul. Kayak semut lagi berusaha ngelihat alam semesta gitu. mengerti soal internet. Nah itu lebih lagi ya itu. Ya kan. Benar. I want to address the elephant in the room gitu. Ini gue lupa nanyain banget gitu. Sebenarnya di awal gue pengen nanya. What's up with the gloves? Kenapa pakai sarung tangan? Oh ini. Ya. Ini sebenarnya salah satu caraku aja karena kan salah satu yang. Gue pikir lu masih pengen kelihatan kayak rock band Tere. Enggak. Jadi gini, karena kan salah satu yang diikhtiarkan itu jaga wudhu, ya kan, jaga wudhu. Dan kalau misalnya aku lagi beraktivitas luar kan, aku belum tentu bisa inget aku tadi kesentuh nggak ya sama yang mungkin yang bisa membatalkan wudhu gitu. Jadi ya udah aku ini salah satu kayak pakai helm lah gitu. Oke. Tapi bukan berarti ini kalau muslim kamu harus pakai, enggak, ini salah satu ikhtiar aja, cara my effort. Karena jaga wudhu itu salah satu ikhtiar terbaik kan untuk biar tetap dalam keadaan suci gitu. Jadi kayak anytime aku mau sholat udah, kalau nggak nemu air nggak bisa nggak ini ya udah karena posisinya udah kondisi jaga wudhu bisa kapan aja gitu. Jadi sekarang ini Tere bisa dibilang sebagai ustazah gak sih? Kalau buat yang anak-anak itu belajar mengenal huruf ya aku disebutnya ustazah, tapi kalau aku right. Karena lu udah belajar kan. Tapi lu sebenarnya aku santri. Aku juga masih belajar. Masih belajar. Oke, masih santri juga. Tapi yet at the same time si anak-anak ini yang suka manggil Umanisa gitu kan. Itu. Dia ngelihat manggilnya udah ustazah gitu. Iya, karena kan memang lu ngajarin soalnya. Gitu. Oke. Gimana lu menemukan kedamaian di Islam? Ya, itu yang paling menarik ya. Aku ngerasa kalau ini lagi-lagi ya kita nggak akan mempertentangkan hal ini karena lagi-lagi ini proses spiritual setiap individu kepada Tuhannya gitu. Dan buat aku pribadi saat aku memilih bersyahadat aku kayak lega gitu ya. Akhirnya aku bertemu Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya nabi-nabi yang lain gitu. Dan aku ngerasa ya udah ini adalah keesaan yang paling make sense yang bisa aku perjuangkan gitu sebagai seorang hamba. Dan bagaimana itu akhirnya terpancar melalui kehidupan lo? Dan alhamdulillahnya karena aku kan cari tahu dong caranya nabi-nabi dulu gimana, dan itu semua alhamdulillah ada di Al-Quran kan. Maksudnya sebagai panduan gitu. Dan Al-Quran menariknya tidak menyalahkan kitab yang sebelumnya. Membenarkan ada kebenaran-kebenaran di kitab-kitab sebelumnya gitu. Tapi ini penyempurna gitu. Makanya aku ngelihat Al-Quran ini gak cuma sekedar, kalau sekarang kan maaf banget ya buat teman-teman yang alhamdulillah lahir dari seorang keluarga seorang muslimah dan dibesarkan dalam keluarga muslim. Kadang-kadang karena udah tahu dapat hadiah, udah hadiahnya digeletakin. Ya, nggak dibuka, nggak dicek ini. Oh, ini bagus ya, dijagain gitu. Enggak. Kan tujuannya orang menjadi hafizah Quran itu pemelihara, bukan sekedar ngafalin. Orang ngafalin kan di bibir.
Tapi memelihara itu dengan segala perilakunya. Ya. Ya kan? Karena kita kan harusnya menghidupkan itu. Kayak ini balik ke kisah ya. Para nabi itu kan pas dikasih tugas untuk menghidupkan kitab-kitab Allah itu kan dapat pertentangan luar biasa ya. Tapi karena mereka, kita nyebut ya Pak, konsisten, istiqomah, mereka ngasih contoh. Ya akhirnya ya Allah kasih ada beberapa yang mengikuti kan gitu. Ya. Jadi yang diperjuangkan itu adalah menghidupkannya, bukan sekedar ngeliat saya dong udah bisa baca Quran. Enggak, itu mah bonus, semuanya bonus dari Allah. Itu kalau Allah mau bilang besoknya kamu amnesia, selesai. Ya kan? Tapi yang penting adalah tadi pola relasi kita kepada Tuhan kita yang membuat kita semakin sadar bahwa we are only servant gitu. Bahwa kita juga gak akan selamanya di dunia sih gitu kan. Kita akan balik lagi gitu. Dan baliknya kemana itu kan nanti kan balik lagi prerogatifnya Tuhan kita. Mau masukin kita ke surga, mau ke neraka. Tapi kalau kita melakukan itu karena kita cinta sama pemilik hidup kita ini ya, kepada Tuhan kita, Rob semesta alam ya. Teman-teman mungkin ada yang nyebutnya Allah, saya nyebutnya Allah. Ya itu nanti yang akan memberikan cahaya untuk kita pulang gitu. Ya. Karena itu yang akan nonton kita nanti gitu. Ya. Gitu. Jadi lagi-lagi kita harus merestorasi ulang konsep kita beragama. Karena kalau kita cuman sekedar beragama tanpa paham intisari kenapa sih gitu. Nah, mungkin kita akan terjebak tadi yang namanya ritualisme, terus ngerasa I am the one gitu, I am the best, itu. Karena nggak ada jaminan juga. Orang ada kok kisahnya ahli agama, nauzubillah ya, kebalik dia ke twist di akhir. Jadi pendosa, pas lagi dosa meninggal, selesai. What happened? Ya, itu bisa diceritain nggak? Ada ceritanya nggak? Iya, itu emang ada di dalam kisah nyata dan beberapa bahkan hadis di Rasulullah SAW itu menceritakan. Jadi sesungguhnya kalau misalnya orang kan mikirnya kan ya kalau udah semuanya ditakdirin Allah terus nggak usah ngapain lagi kita berusaha gitu kan, ngapain lagi kita berbuat baik. Enggak, karena Allah ngasih ada plot twist. Jadi ada orang yang udah segitu deketnya gitu sama jalan-jalan kebaikan, kayaknya dia sejengkal lagi masuk surga. Tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak lain jadi beda gitu. Ada juga yang ini orang pendosa banget kayaknya, ya Allah hancur amat sih hidupnya gitu. Tapi kalau Allah izinkan dia nanti dapat hidayah ya, dengan satu perubahan kecil, tahu-tahu dia masuk surga, dia meninggal, dia masuk surga, itu bisa juga. Dan itu itu hak prerogatif. Iya, prerogatif Allah. Makanya jadi kita yang alhamdulillah sudah ada di jalan-jalan menuju Tuhan yang kayaknya kalau dilihat orang, soleh banget sih, udah suci banget, udah pendeta banget loh, yang misalnya gitu ya. Ya itu terima itu sebagai sebuah ujian dari Tuhan. Wow. Karena bisa jadi loh next time level up kan, itu leveling up, ting ya. Wow. Dia baru saja mention merchandise official kita guys. Jadi kalau tapi benar, it's all related. Gitu. It's all related. Ngerti. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup kita benar-benar tadi ya valuable gitu, not only karena buat diri kita tapi juga buat surrounding kita, ya kita benar-benar harus leveling up bahwa that's true. Kita duit ini we do it for the sake of Allah gitu. Jadi bukan karena Daniel baik loh. Iyalah terang aja dia baik, dia punya agenda. Enggak, bukan agenda itu. Agendanya dia pengen jadi hamba Tuhan yang Tuhan sayangi gitu. Dan aku juga pengen jadi hamba Tuhan yang aku disayang sama Tuhan. Jadi kita sama-sama jadi hamba yang saling menyayangi karena kita menyayangi Tuhan kita. Gitu kan harusnya. Diskusi ya. Iya, diskusi lah. Ini kan diskusi kan, orang diskusi. Kalau gue ngerasa ya menjadi mempelainya Yesus sih. Jadi kayak udah bukan hamba tapi lebih kayak anak gitu. Ya konsep yang sangat dekat lah ya. Exactly, lebih dekat. Ada momen-momen dimana gue ngerasa gue bersyukur banget Tuhan memperlakukan gue lebih dari seorang hamba gitu. Jadi lebih dekat lagi. Istilahnya not only the servant of God tapi juga children of God gitu kan. God. Dan memang yang menariknya di dalam aku setelah semakin mempelajari Al-Quran, ternyata disebutkan juga Tuhan juga punya keluarga, tapi dari kalangan ahlul Quran yang memelihara Quran. Jadi ternyata tadi dari servant bisa level up, jadi keluarganya Tuhan. Oh, beautiful. Ya, jadi kalau udah
hamba benar-benar berserah, dia akan menjadi keluarganya. Exactly. Gitu. Dan gue nggak tahu ya, gue ngerasain banget sih kayak kita bersyukur banget. Indeed. Kita adalah orang-orang yang dipilih Indeed. untuk dicintai langsung oleh Tuhan gitu. Misalnya contoh ini analogi sederhana aja deh, Right, misalnya gitu. Kenapa aku ambil aplikasi yang versi paling misalnya apa sih sekarang iOS-nya sekarang kan ada iOS yang paling update kan. Tapi ada juga yang enggak, aku mau iOS yang kemarin aja yang sebelumnya gitu. Gak ada masalah kan gitu. Ya kan tergantung kamu mau nyamannya yang mana kan gitu. Nah, kalau aku ngambil yang ini karena menurutku ini membenarkan yang lama juga, tapi ini ada versi benar-benar yang apa istilahnya versi revisi ya kalau menurut mereka ya, yang di aplikasi itu gitu kan disebutnya revision gitu ya, versi update gitu. Nah tapi karena di sini aku menemukan di dalam satu surat ya, di surat Al-Hijr ayat 9 itu ditulisnya bahwa yang nurunin ini juga Tuhan dan Tuhan yang memelihara gitu. Dan akhirnya aku ngeriset kan sebegitu kekehnya dibilang memelihara itu gimana? Yaitu satu-satunya teks yang masih ada teks aslinya gitu. Dan kalau dibilang, tapi kan dulu kan Nabi Muhammad dapatnya nggak pakai teks, audio. Iya, tapi penulisannya itu karena Nabi Muhammad SAW itu tidak menulis dan tidak menulis lah ya gitu ya. Mungkin bisa membaca tapi tidak menulis. Akhirnya kan proses penulisannya itu dilakukan oleh sahabat gitu. Tapi pada saat masanya Nabi Muhammad masih ada gitu. Nah, jadi akhirnya aku studi literatur ke teksnya. Kalau dulu kan ada namanya studi biblika ya. Kalau dulu di gereja ya. Nah, aku baca itu. Makanya aku ngeriset kan, oh iya ada kodeks yang di Vatikan, ada kodeks yang di Inggris gitu. Oh iya ada apokrifa kalau yang di Katolik gitu. Tapi di Protestan nggak ada yang 7 kitab itu kan. Ya, jadi oh iya oke. Ya itu makanya waktu itu ketika aku memilih untuk ngambil keyakinan teguh ke Islam, karena aku meriset literaturnya gitu. Tapi balik lagi kan ada yang nggak repot banget sih. Aku mau yang simple. Terserah, itu kan hubungan kita itu kan eksklusif sama Tuhan kita. Tapi yang inklusif itu perilaku kita. Nggak boleh dong kalau kita ngaku bertuhan kok gitu amat sama yang beda agama gitu misalnya ya kan. Nah, tapi kita punya certain rules yang kalau untuk diaplikasikan ke diri kita ya monggo aja silakan. Dan tadi bilang aku ngerasa lebih kayak mempelainya Yesus. Ya silakan, itu yang diyakini. That's what I feel gitu kan. Gitu. Exactly. Betul. Dan maksud gue kayak gini sih Tere, kayak I think kita apa ya? Gue jujur masih ngerasa bahwa kita ini, of course kita semua masih dalam proses, right? Gue penasaran gitu, kenapa Tuhan mengizinkan Tere sama gue gitu ya, kita sempat di MTV Ampu gitu. Iya, di zamannya. Zamannya gitu kan, teritorial shout out. Masya Allah. Jadi gue penasaran gitu ya, kenapa Tuhan menurut Tere nih ya, memberikan platform ketenaran tersebut. Pernah gak kepikiran itu? Iya, alhamdulillah. The fact that lu sempat jadi seorang penyanyi yang sangat luar biasa dan padahal yes sempat ada broken home-nya juga. Kenapa Tuhan mengizinkan itu gitu menurut lo? Kalau di episode yang waktu itu aku pas menjalaninya, aku nyangka itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menjawab doaku, karena aku merasa aku nggak mampu apa-apa buat bantuin mamaku gitu kan. Nah itu aku ngerasa itu itu hadiah finansial dari Tuhan gitu kan gitu. Tapi makin kesini aku ngerasa oke, itu hadiah ujian ketenaran itu sesuatu yang nggak semua orang dapatkan gitu. Jadi mungkin aja ada salah satu pengingat dari guru disebutkan oleh sama Rasulullah bahwa orang yang dulu yang hebat di dalam kejahiliannya itu kalau sudah Allah dibalikan itu insya Allah akan jadi ya bisa melakukan sesuatu yang signifikan juga buat agamanya gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ya itu bekal yang Allah siapkan gitu buat aku gitu. Jadi aku nggak norak juga kalau ketemu orang-orang yang ya kan kadang-kadang kan gitu ya. Kalau misalnya foto bareng kecil. Oke. Ya gitu ya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu ya. Kayak kita kan kalau kita udah Allah biasakan dengan segala jenis medan gitu ya, dengan kondisi apapun ya kita kan relax aja gitu, nggak terlalu nggak ke bawah suasana lah gitu. Jadi itu yang hikmah yang aku rasain gitu.
sekarang banyak ya musik-musik yang dipabrikasi oleh industri di barat ya, yang emang agendanya membuat kita nauzubillah jadi pengikut setan. Agenda-agenda woke Iya. ini sekarang lagi masuk ke generasi kita gitu. Agenda LGBT itu sebenarnya lagi-lagi kalau buat yang nggak percaya Tuhan mungkin nganggapnya itu itu kan hak asasi manusia gitu ya. Inklusivitas. Udah playing God dong. The playing God, exactly.